Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya I Gusti Ngurah Agung Putra Baikusuma dengan NIM 2209511023 dari kelas C akan mempresentasikan dan mengangkat topik tentang streptokokosis pada babi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen koordinator mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Dr. Hewan Hapsari Mahatmi. Dan tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi, streptokokosis pada babi dalam hal ini dibatasi hanya pada penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus spesies yang ditandai dengan adanya poliarteritis, septikemia, dan meningitis. Penyakit ini menimbulkan kerugian berupa kematian, baik pada anak babi maupun babi dewasa, biaya pengobatan yang tinggi, dan bersifat zoonotik. Pada manusia, Streptococcus suis dapat menimbulkan septikemia, meningitis, dan endokarditis. Streptokokosis dilihat dari definisinya, yaitu penyakit infeksius pada ternak yang disebabkan oleh Streptococcus patogen. Secara epizotologi, wabah ini di Bali pada tahun 1994 menyerang babi dan kera. Untuk agen penyebabnya sendiri adalah Streptococcus beta hemolytic atau Streptococcus zooepidemicus, yang dimana pada gambar terlihat koloni Streptococcus beta hemolytic di isolat media blood agar darah. Di sini ada organ usus, ada jantung, hepar, dan paru-paru, pulmo. Nah, jadi di dalam cawan Petri ini terdapat Streptococcus itu. Nah, bila dilihat secara mikroskopis, Streptococcus ini berbentuk seperti rantai panjang bulat yang dimana hanya bisa diamati secara mikroskopis menggunakan mikroskop binokuler. Untuk gejala klinisnya sendiri yaitu demam sekitar 40 derajat sampai 42 derajat Celcius, bengkak pada persendian, inkoordinasi gerak, tremor pada kepala dan kaki, opsistotonus, ingusan, batuk bercampur darah, konstipasi. Babi muda bisa mati mendadak diduga radang pada otak. Pada babi, diketahui persentasenya untuk morbiditas 51%, mortalitas kurang lebih 38%, dan untuk rata-rata kasus fatal sekitar 75%. Pada hewan kera, mortalitasnya itu sekitar 10-15%. Prevalensi meningitis atau meningoencephalitis sekitar 80% pada penderita. Dan di sini adalah beberapa organ yang ditemukan dan terjadi perubahan secara patologi anatomi, di mana pada pulmo babi pojok kiri atas, pojok kanan atas pendarahan pada ginjalnya, pojok kiri bawah pendarahan pada otaknya, dan pojok kanan bawah pada usus pendarahan. Untuk faktor predisposisinya, ada poin-poin yang jadi perhatian, di mana sanitasinya buruk, pengap, stres, kelelahan fisik, penuh sesak. Dan juga beberapa Streptococcus patogen pada ternak yang diketahui seperti Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, dan Streptococcus uberis yang menyebabkan mastitis pada sapi. Dan selanjutnya ada Streptococcus suis menyerang babi yang sekarang ini saya angkat topiknya. Streptococcus suis tipe 2 di mana zoonosis ditandai dengan meningitis, meningoencephalitis, dan septikemia. Selanjutnya ada Streptococcus zooepidemicus menyerang babi dan kera.
Lalu selanjutnya ada Streptococcus equisimilis, menjangkit kuda, dan terakhir ada Streptococcus pyogenes, penyakit ke manusia. Nah, penyebab streptokokosis pada babi adalah Streptococcus equus subspesies zooepidemicus atau Streptococcus zooepidemicus dan Streptococcus suis tipe 2. Streptococcus zooepidemicus termasuk dalam grup Lancefield C, sedangkan Streptococcus suis termasuk dalam grup Lancefield D. Streptococcus zooepidemicus dan Streptococcus suis tumbuh subur pada media agar darah atau belat agar dalam waktu 24 jam atau 1 hari dan bentuk koloni sangat mokoid, bening kekuningan dan cemerlang. Namun cepat berubah jadi kasar dan produksi zona hemolitika. Streptococcus zooepidemicus membentuk zona hemolitika beta, sedangkan Streptococcus suis membentuk zona hemolitika alfa. Bawah mikroskop cahaya terlihat bentuknya kokus dan berantai. Seperti yang tadi saya sampaikan, bersifat gram positif. Uji katalase dan oksidase negatif untuk kedua Streptococcus. Dari usapan organ terinfeksi secara mikroskopis terlihat morfologi seperti Diplococcus dan kadang sendiri atau monococcus. Bakteri ini tidak tumbuh pada media agar McConkey. Streptococcus epidemicus ini memfermentasi maltosa, sukrosa, glukosa, laktosa, dan sorbitol, namun tidak mampu memecah trihalosa, manitol, rafinosa, inusulin, ekskulin, silosa, arabinosa, dan dulcitol. Sedangkan Streptococcus suis memfermentasi trihalosa, laktosa, rafinosa, inulin, namun tidak memfermentasi sorbitol dan manitol. Baik Streptococcus epidemicus maupun Streptococcus suis dapat ditemukan pada tonsil dan lubang hidung babi sakit maupun sehat atau carrier. Secara umum, bakteri Streptococcus spesies mati pada suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Dengan desinfektan yang biasa dipergunakan, bakteri ini akan mati, tetapi dapat hidup beberapa bulan dalam debu di dalam gedung yang tidak dibersihkan dan desinfektan. Secara epidemiologi ada beberapa poin yang dimana spesies rentan, pengaruh lingkungan, dan sifat penyakit. Seperti yang saya angkat topiknya tadi, Streptococcus ini spesies rentannya seperti babi, yang dimana hewan paling rentan terhadap infeksi Streptococcus zooepidemicus dan Streptococcus suis. Kuda dilaporkan peka terhadap infeksi Streptococcus zooepidemicus. Tikus putih atau mencit adalah hewan coba yang peka juga terhadap zooepidemicus maupun Streptococcus suis. Untuk pengaruh lingkungannya sendiri, lalu lintas babi dari daerah tertular ke daerah bebas. Jadi memegang peranan penting dalam penurunan penyakit. Pembuangan limbah sisa pemotongan babi secara sembarangan, misalnya ke selokan atau sungai, punya potensi besar dalam menyebarkan penyakit. Itu menjadi perhatian juga. Dan untuk sifat penyakit, Streptococcus cenderung bersifat epidemik apabila terjadi di daerah baru, lalu beralih lagi jadi endemik atau sporadik setelah tindakan pengamanan. Kalau di daerah baru, angka sakit dapat mencapai lebih dari 70% dan angka kematian sekitar 30%. Bila dilakukan diagnosa secara tepat, pada umumnya angka kesakitan maupun angka kematian menurun drastis. Untuk cara penularan penyakitnya ada langsung dan tidak langsung. Langsung dengan cara kontak langsung dengan individu yang sakit. Tidak langsung dan cara via vomitus atau alat-alat atau bahan yang terkontaminasi antigen. Pintu gerbang infeksi tonsil. Untuk cara isolasi dan identifikasi, media idealnya blood agar, Todd Hewitt Broth, BHI, brain heart infusion, media umum yang positif serum atau cairan ascites, aerob dan fakultatif anaerob. Suhu optimumnya 37 derajat Celcius. Untuk bentukan koloninya kecil, halus, bulat tepi rata. Pada agar darah, aktivitas hemolitik dibedakan jadi alfa hemolitik, beta hemolitik, dan gamma hemolitik. Distribusi penyakit. Kasus Streptococcus pada babi di wilayah kerja BPPV 7 Maros pertama kali muncul di Sulawesi Utara pada tahun 1994. Kemudian menyusul ke Sulawesi Utara,
dan ke berbagai wilayah. Secara klinis, penyakit juga ditemukan di Pulau Flores, Pulau Sumba, Kabupaten Belu, dan Kota Mataram. Sampai saat ini, streptokokosis yang ditimbulkan oleh streptokokosis belum pernah dilaporkan di Indonesia. Untuk pengendaliannya, pengobatan yang paling efektif dengan preparat penisilin. Di samping itu, oksitetrasiklin dan kanamisin juga cukup efektif untuk pengobatan streptokokosis pada babi. Untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan, sampai saat ini belum ada vaksin untuk streptokokosis. Beberapa percobaan yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin streptokokus tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, tempat pakan, dan minuman. Pemberian pakan berasal dari limbah hewan sakit harus dihindari. Patogenesitas dan cara isolasi maupun identifikasi streptokokus patogen. Patogenesitas. Uji biologis, postulat Koch, mencit rentan terhadap penyakit. Untuk cara isolasi dan identifikasinya sudah saya sampaikan. Jadi untuk itu kesimpulannya, streptokokosis adalah infeksi penyakit pada babi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis dan bersifat zoonosis. Orang yang berhubungan langsung dengan babi dan olahannya berisiko terinfeksi streptokokosis. Tindakan pencegahan dan tepat dan efektif dan mengetahui faktor predisposisi baik pada hewan atau manusia seperti penerapan manajemen kandang yang baik, biosecurity, penanganan produk daging babi dan baik pada proses pemotongan hingga pemasakan, penggunaan alat pelindung diri pada setiap proses yang berhubungan langsung dengan babi, serta penerapan higienis sanitasi yang baik. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tindakan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.